Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Netiket, kelas Etika Profesional IF3B Prodi Teknik Informatika Universitas Trunojoyo Madura dengan anggota saya Vanessa Putri Faradela dengan NIM 23158. Saya Alia Silva dengan NIM 23157. Saya Alisa Salsabila Ahmad dengan NIM 23118. Saya Triadesi Nurhaliza dengan NIM 23102. Saya Muamana Nurcayanti dengan NIM 23050. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas etika profesional, yaitu menjelaskan terkait hasil dari forum group discussion dengan topik etika bermedia sosial atau netiket. Nah, langsung saja ke penjelasannya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian netiquette. Apa sih itu netiquette? Netiquette itu diambil dari dua kata, yaitu network dan etiquette, yang artinya etika dalam bermedia sosial. Nah, beretika media sosial adalah etika yang merujuk pada perilaku bertanggung jawab dan bijak di platform digital, di mana media sosial ini memberi kebebasan bagi pengguna untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan mengekspresikan diri tanpa menimbulkan dampak negatif. Dan bagaimana caranya sih agar tidak timbul dampak negatif? Yang pertama itu menghormati privasi orang lain. Dengan tidak membagikan informasi pribadi dengan orang lain atau menyebarkan data sensitif milik orang lain. Dan yang kedua, yaitu menghindari ujaran kebencian. Itu dengan tidak menyebabkan konflik, contohnya menghina ras atau merendahkan agama. Lalu yang ketiga, menyebarkan informasi yang benar dan terverifikasi dengan tidak membagikan berita palsu yang bisa memicu ketakutan atau kebingungan di tengah-tengah masyarakat. Lalu yang keempat, bersikap sopan dan ramah dalam berkomunikasi dengan menghindari kata-kata kasar atau hinaan yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Lalu yang kelima, yaitu menghormati hak cipta dengan tidak menjiplak karya orang lain, termasuk membagikan gambar atau karya tanpa memberi kredit kepada si pembuat aslinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, etika dalam bermedia sosial. Dalam bermedia sosial, sebaiknya kita harus beretika. Berikut ini adalah beberapa etika yang dapat diterapkan dalam media sosial. 1. Menggunakan bahasa yang baik. Dalam beraktivitas di media sosial, hendaknya menggunakan bahasa yang baik, benar, dan sopan sehingga tidak menimbulkan risiko terjadinya konflik dan juga kesalahpahaman antar pengguna. Alangkah baiknya apabila kita menggunakan komunikasi yang baik di internet. Selanjutnya yang kedua, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Sebaiknya ketika menggunakan internet kita harus bijak dan menyebarkan informasi mengenai kehidupan pribadi atau privasi. Selanjutnya yang ketiga, cross-check kebenaran berita. Kita harus waspada ketika kita menerima suatu informasi dari media sosial. Pastikan untuk mengecek sumber dari informasi tersebut. Ketika kita mendapatkan berita yang berisi menjelekkan salah satu pihak di media sosial, tujuan tersebut dapat merusak nama baik seseorang dengan menyebarkan berita yang hasil rekayasa. Yang keempat, menghargai hasil karya orang lain. Ketika menyebarkan informasi dalam bentuk foto, tulisan, maupun video milik orang lain, maka sebaiknya biasakan untuk mencantumkan sumber informasi sebagai salah satu bentuk penghargaan atas hasil karya seseorang. Lalu yang terakhir, hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan.
Hindari penyebaran informasi yang mengandung unsur sara, suku, agama, ras, serta pornografi pada jejaring sosial. Biasakan untuk menyebarkan hal-hal yang berguna dan juga positif agar tidak menimbulkan konflik antar sesama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu tujuan utama netiquette. Tujuan utama etika menggunakan sosial media adalah untuk membuat internet sehat, aman, dan menyenangkan bagi semua orang. Etika ini bertujuan untuk mencegah penyebaran informasi palsu, pelecehan, pelanggaran privasi, dan tindakan negatif lainnya. Berikut macam-macam tujuan bermedia sosial. Yang pertama yaitu membangun hubungan positif. Etika membantu kita berinteraksi dengan orang lain secara sopan, menghormati perbedaan pendapat, dan membangun komunikasi yang inklusif. Untuk nomor 2 yaitu memastikan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Etika mendorong kita untuk menggunakan sosial media secara bijak dan bertanggung jawab, menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Untuk yang ketiga yaitu mencegah konflik dan perpecahan. Dengan berpegang pada etika, kita dapat menghindari penyebaran informasi yang salah, ujaran kebencian, atau tindakan provokatif yang dapat memicu perselisihan. Selanjutnya yaitu dampak pelanggaran etiquette. Apa sih yang dimaksud dengan dampak itu? Dampak adalah pengaruh atau akibat yang dapat berupa positif maupun negatif yang akan kita terima. Berikut dampak netiquette. Untuk yang pertama yaitu konflik sosial dan perselisihan online. Argumen personal di media sosial yang menciptakan permusuhan. Untuk yang kedua yaitu cyberbullying dan kekerasan verbal. Komentar negatif yang dapat merusak kesehatan mental seseorang. Untuk yang ketiga yaitu hilangnya reputasi pribadi atau profesional, yakni menghina orang lain secara publik dianggap orang yang tidak beretika. Untuk yang keempat yaitu pengucilan sosial, merupakan seseorang yang selalu membuat keributan, pasti tidak disukai orang lain. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya, yaitu netiquette dalam berbagai platform digital. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan penggunanya untuk berkomunikasi melalui interaksi dua arah, yaitu dengan komentar dan pesan. Media sosial juga dapat mudah diakses melalui berbagai perangkat, sehingga memudahkan orang untuk selalu terhubung, dan juga terdapat berbagai bentuk konten seperti teks, foto, video, dan siaran langsung, live streaming. Terdapat berbagai jenis platform media sosial. Pertama Facebook, yang kedua Instagram, yang ketiga Twitter, yang keempat TikTok, yang kelima YouTube, yang keenam Telegram, yang keenam LinkedIn, dan yang ketujuh Discord, dan yang ke-8 WhatsApp. Setelah itu, pengaruh jejak digital dan privasi. Jejak digital dan privasi memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan digital kita. Jejak digital merujuk pada data yang kita tinggalkan saat menggunakan perangkat atau layanan digital seperti riwayat pencarian, aktivitas media sosial. Berikut pengaruh jejak digital. Reputasi online. Setiap aktivitas digital kita berpotensi direkam dan membentuk resepsi publik. Hal ini memengaruhi karir, hubungan sosial, atau bahkan peluang bisnis di masa depan. Keamanan data. Jejak digital yang tidak dilindungi dengan baik dapat bereksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti peretes. Data pribadi bisa disalahgunakan untuk penipuan,
pencurian identitas, atau aktivitas ilegal lainnya. Setelah itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Semua itu pastinya tidak luput dari tantangan, tapi juga ada solusinya. Nah, berikut ini adalah beberapa tantangan yang biasanya dihadapi di media sosial. Yang pertama ada anonymity online. Nah, saat bermedia sosial cenderung menggunakan anonim ya supaya mereka merasa lebih berani melakukan pelanggaran etika. Yang kedua ada artificial intelligence atau AI, di mana algoritma yang memperkuat konten negatif untuk keterlibatan pengguna. Selanjutnya ada kecepatan penyebaran hoax. Nah, teknologi yang semakin berkembang ini memungkinkan penyebaran informasi yang sangat cepat dan juga menyulitkan proses verifikasi. Nah, terlepas dari tantangan itu, terdapat juga solusinya. Salah satunya ada peningkatan literasi digital. Nah, pendidikan etika digital di sekolah dan universitas itu perlu ditingkatkan. Kemudian ada peran moderator dan algoritma, mengembangkan sistem AI yang dapat memoderasi konten dengan lebih etis. Yang terakhir ada penegakan hukum cyber. Undang-undang ITE dan regulasi lain yang relevan untuk memberikan sanksi pada pelanggaran ini sangat-sangat dibutuhkan. Nah, kesimpulannya, bijaklah dalam memilih informasi dan jangan mudah terpancing emosi dalam membaca informasi. Tunjukkan etika baikmu ketika bermedia sosial sekalipun, karena itu tuh sangat-sangat penting. Ini beberapa referensi yang kami gunakan dalam membuat PPT kali ini, terlepas dari beberapa penjelasan dari narasumber. Berikut ini ada 2 narasumber yang telah kami undang di forum group discussion kami. Yang pertama ada Fuad Amiren selaku pemimpin umum LPM Sign. Kemudian ada Devi Febianti selaku redaktur pelaksana sekaligus admin sosial media LPM Sign. Nah, pertimbangan yang kami ambil ketika memilih 2 narsum ini adalah dikarenakan mereka tidak lepas dari yang namanya media sosial, karena mereka juga dari pers, sehingga media sosial itu tidak akan pernah lepas dari mereka. Kemudian juga jadwal yang diatur juga lebih mudah. Nah, mengapa kami tidak mengundang dosen? Selain karena pengaturan jadwalnya itu cukup susah. Kemudian mengapa juga kami tidak mengundang influencer? Itu dikarenakan beberapa dari kami ini tidak mengenal influencer yang bisa diundang dengan waktu yang cukup singkat. Nah, selanjutnya ada dokumentasi. Berikut ini dokumentasi ketika forum group discussion-nya sedang selesai dilaksanakan, dan ini adalah full dokumentasinya diupload di YouTube. Akhir kata dari kelompok kami, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya etika, baik dari etika wawancara, etika pers, etika bermedia sosial, etika dalam masyarakat, etika dalam kelas, etika berbicara dengan dosen, semua ada etikanya. Jadi jika ingin dipandang sebagai orang yang terhormat, baiknya kita menjaga etika kita dimanapun dan kepada siapapun. Itu tadi penjelasan terkait etika media sosial serta penjelasan terkait forum group discussion yang telah kami laksanakan. Kami dari kelompok 10 kelas etika profesional IEF 3B yang diampu oleh Ibu Vika Hastarita Rahman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kawan, sudah bisa.